soalnya kaum milenial ini. Sail dari Ma'had Ali Lirboyo sudah hadir? Oke. Soal nomor 3, cache game MOBA dan FPS. Deskripsi masalah. Masyarakat milenial sudah tak asing lagi dengan game MOBA dan FPS. Bahkan tren game semacam ini sudah menjadi budaya dan rutinitas seluruh lapisan masyarakat. Para provider game pun juga berlomba-lomba menyuguhkan layanan terbaik mereka. Berbagai fitur disediakan untuk menarik minat para games dan player. Salah satu fitur yang sering ditawarkan adalah skin. Skin adalah fitur untuk mengubah tampilan karakter atau hero tertentu. Untuk menggunakan fitur ini, seorang player diharuskan membeli dengan koin atau diamonds atau seal atau semacamnya yang disediakan oleh provider. Tentunya koin virtual tersebut tidak diberikan secara gratis, melainkan harus melalui proses cash atau top up. Sebenarnya fitur ini tidak terlalu berpengaruh dalam performa karakter atau hero, hanya merubah dalam segi tampilan, sehingga untuk transaksi semacam ini sering dinilai buang-buang uang. Apalagi harganya cukup mahal, bahkan ada harga fantastis yang mencapai angka jutaan rupiah. Oke, sebelum kami baca asilah, ada yang tasawur asilah dulu? Tor. Ya, Ibnu Khaldun. Kemudian Tor. Darut Tauhid. Kemudian PP Al-Iman. Silakan mic-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya ingin bertanya masalah game online ini. Bagaimana cara hitungan daripada harga yang akan dibeli, nantinya uang tersebut bisa dijadikan koin di dalam permainan game online ini? Perhitungan harganya. Iya. Maksudnya transaksinya itu. Jumlah uang, harga ya. Iya, bagaimana cara hitungannya harga uang itu bisa menjadi koin dan manfaatnya bagaimana di dalam game tersebut. Oke, sudah bisa kami tangkap. Kemudian yang Bismillahirrahmanirrahim. Dari kami di sini, kalau yang ditanyakan dari Ibnu Khaldun itu, kalau masalah harga itu jelas tuh, sudah ada tampilannya di ketika kita membeli diamond. Nah, cuma di sini sebenarnya kami sudah paham, cuma kami di sini kurang setuju dari alasan yang ditampilkan oleh si Sail di sini, dengan alasan sebenarnya di sini ada bahasa sebenarnya fitur ini tidak terlalu pengaruh dalam performa karakter hero, hanya berubah dalam segi tampilan saja. Ya, kami di sini tidak setujunya dengan alasan seperti ini, dengan bahasa tidak terlalu pengaruh. Bahkan setahu kami dalam permainan Mobile Legends ketika top up membeli diamond untuk membeli skin ya, supaya lebih wow kelihatannya. Nah, di sini bukan tidak terlalu pengaruh toh, bahkan pengaruhnya itu banyak. Oke, berarti Darut Tauhid pemain berarti ya? Nah, termasuk. Nah, pengaruhnya itu banyak ya, termasuk di sini merubah tampilannya. Kedua, damage-nya ketika bertengkar hero itu lebih besar dengan hero yang tidak menggunakan skinnya. Itu pengaruhnya. Maka kami menjawab pengaruhnya itu lebih banyak. Terus
Kemudian pengaruhnya juga membuat permainan itu lebih semangat. Ketika Ini pemain beneran. ketika akhirnya itu ada skinnya, dan juga ketika hero itu ada skinnya, bahkan membuatkan musuh mempunyai don atau praduga bahwasanya itu hebat. Begitu. Berarti bukan bertanya ya, tapi tadi Cuma- menyanggah dari pernyataan. Iya, si cuma Sail. kami tidak setuju, maka kami minta pentausurannya dengan alasan yang ditampilkan oleh Sail tersebut. Apakah ada alasan tertentu dengan penampilan sedemikian? Apakah cuma tahu sekilas saja tentang Mobile Legends? Maka Semoga si Sail juga pengalaman di dalam dunia ini. Kemudian dari PP Al Iman. Ya, yang saya tanyakan pertama ini masalah tentang proses, dijelaskan tentang proses chess atau top up-nya. Itu yang pertama. Tentang mendapatkan koin virtual tersebut diberikan secara gratis kan tidak, melainkan harus melalui proses chess atau top up. Pertama itu bagaimana? Terus yang kedua, ini pemain gamenya kan kalau dipikir secara biasa ya, kita main game ini kan seperti pikiran kita itu halusinasinya itu kebawa dalam game tersebut. Jadi pertanyaan yang kedua ini gini, ini seseorang pemain gamenya ketika dia mengetahui belinya begini, dapatnya ini, maksudnya untung dan ruginya kira-kira itu dia merasa dirugikan atau tidak? Merasa dirugikan Atau tidak? Oke. Pernah main game ini? Saya tidak pernah Oh, belum pernah ya? Belum. Ya makanya nanya untungnya apa, kemudian kerugiannya apa. Ini juga ketika harus ini ya, dijawab. ketika sang pemain kan ya, kalau misalnya teman saya ini main game ini, saya tanya, ketika dia main saya tanya, pasti jawabnya untung karena terbawa gamenya. Dari Tapi sudut ketika pandang yang berbeda ya. sudah menganalisis seret, nah bagaimana nanti tanggapannya? Jadi kalau menurut Darut Tauhid tadi itu pasti menguntungkan dan bermanfaat itu. Apakah minal khosirin atau gimana? Oke, langsung kepada Saibul Asilah Lirboyo, Mahat Ali Lirboyo. Begini. Dari yang pertama Sebenarnya dulu. ini kalau diakui saya juga Mahat Ali di sana, pernah saya bahas juga di pertemuan malam Kamis itu. Tepat di semester 6. Kita tahu dalam game online itu kalau sering main, sering menang, maka semakin besar, kan begitu. Bahkan sampai taraf epic dan selainnya itu. Saya juga nggak pernah main, cuman faktanya begitu. Kemudian pembelian hero atau penambahan skin itu ternyata tidak didapat dengan sekali permainan, dengan permainan yang menang itu, yang kemudian dia menang bukan berarti dia dapat diamond, bukan. Tapi diamond itu didapat dengan cara membeli. Membeli itu lewat siapa? Nah ini memang sudah disiapkan fiturnya. Kalau mau membeli diamond dengan paket 1446, harganya sudah dipatok. Harganya 350 ribu. Itu bayarnya lewat siapa? Lewat Indomaret bisa atau lewat rekeningnya sendiri bisa. Untuk membeli skin itu ya? Iya, skin itu dibeli dengan diamond. Oke. Diamond dibeli menggunakan tunai. Oke. Tunai itu melalui siapa? Melalui Indomaret atau melalui akunnya sendiri, kemudian verifikasi dengan rekeningnya. Begitu prakteknya. Kemudian masalah manfaatnya, untuk fisiknya hero itu tidak bertambah. Hanya efek visualnya. Jadi kekuatan itu akan tampak gagah ya kalau kostumnya itu diganti. Jadi pembelian ini hanya merubah kostum. Yang semisal semula itu kostumnya merah, setelah membeli skin itu kostumnya berubah menjadi biru. Kalau menjadi biru itu berarti sangar, koyok sampean lek melu PN ya.
nek sabuk biru karo abangku beda. Ah ngono lho tok iku tok. Tapi asline. tenaganya beda apa Lah, enggak? cara pembeliannya itu belum tampak. Jadi begini, saya membeli diamond sebanyak 1.400, misalkan 1.400 diamond dengan harga 350.000. Saya sudah membeli 350.000. Kemudian diamond yang saya punya itu belum pasti bisa merubah fisiknya. Artinya tidak tampak, tapi sudah kita transaksikan itu. Padahal kepada hero-nya belum bisa mempengaruhi apakah hero itu nanti bisa menjadi hebat atau tidak. Ini tidak berpengaruh. Hanya saja ketok-etok sangar. Ngono cara gampangane. Nih, ada perbedaan antara Lah terus player, persoalannya pembelian semacam ini bagaimana? Artinya Sebelumnya Tor. manfaatnya itu apa kan begitu? Ya manfaatnya untuk kesenangan gamernya itu. Oke, Kalau jadi- orang pencinta game itu ya pengen besar apa namanya hero-nya itu, pengen selalu menang begitu. tapi harus disepakati bersama atau nanti bisa berbeda dengan rumusan yang juga tentunya berbeda. Kaitannya tampilannya itu bisa berubah atau tidak dengan adanya skin tadi itu ya. Iya. Harus disepakati dulu ini. Kalau yang dari Darut Tauhid mengatakan meskipun dengan adanya skin itu, dengan pembelian itu tetap ada perubahan tentunya. Perubahan tampilan lebih besar, kemudian tenaganya juga ya. Artinya ketika berperang dia itu biasanya menang. Tapi dari Lirboyo mengatakan cuma hanya tampilannya saja. Kalau fisik hero-nya tidak, Kalau fisik tampilannya hero-nya saja. tidak. Misalkan Zilong ya Zilong, tidak berarti menjadi yang lain. Nah, ngono cara gampangannya. Oke, sudah. Sebelumnya Tor. Kalau yang ditanyakan ini dalam masalah transaksinya, di sini kan ada dua cara. Soalnya ketika membeli hero, membeli skin itu tidak bisa dengan tanpa uang langsung. Soalnya caranya gini Tor. Pertama kita harus membeli diamond, kemudian kita itu membeli skin hero dengan diamond tersebut. Yang ditanyakan si Sail di sini, apakah ketika membeli diamondnya, apakah membelikan hero dengan menggunakan diamond? Soalnya caranya begini Tor. Ataukah dua-duanya Tor yang ditanyakan? Oke, tadi sudah jelas saya kira dari Lirboyo. Jadi model transaksinya dia itu terlebih dahulu membeli yang namanya koin atau diamonds, bisa di Indomaret atau menggunakan rekeningnya sendiri. Setelah dia itu mendapatkan koin, itu dia tidak otomatis langsung bisa mengubah tampilan tadi itu ya. Tidak bisa langsung mengubah kan ya sebenarnya. Tapi untuk bisa mendapatkan skin itu, dia itu harus koinnya terisi. Artinya dia itu harus membeli terlebih dahulu. Kalau masalah tampilan Tor, itu bisa berubah ketika diamondnya itu pas sesuai dengan harganya hero. Contohnya, yang beli diamond itu 500 diamond dengan seharga 200.000. Kemudian 500 diamond itu sudah mendapatkan skin Tor. Dengan artian berarti sudah bisa merubah tampilan hero tersebut. Oke, nanti gitu. bisa Ya, intinya dijawaban sesuai ya. dengan diamond yang dibeli Oke, seorang bisa tersebut. dijawaban nanti apakah itu dikatakan apa namanya manfaat atau tidak kan ya. Tergantung di rumusan nanti. Oke, kita langsung kepada pertanyaan. Pertanyaan A. Sama enggak dengan yang tadi? Bayar lagi ataukah sekali beli skin itu sudah selama-lamanya tetap bisa dipakai atau ada perpanjangan, ketika tidak diperpanjangkan maka skin ini enggak kadaluarsa. Artinya skin itu permanen ya? Permanen, Tor, permanen, Tor. katanya. Permanen. Langsung saya baca pertanyaannya. Pertanyaan A. Apakah transaksi semacam ini boleh dan sah menurut pandangan ilmu muamalah Islam? Oke, langsung jawaban dari Syahuna Khalil, kemudian dari Darul Hikmah belakang, kemudian dari Darut Tauhid. Silakan mic-nya.
Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk moderator. Jadi di sini kami menjawab tidak boleh. Tidak boleh. Oke, dari Syekhuna Holil tidak boleh. Langsung baca ibarat dan orientasikan ibaratnya biar Ya, dapat. langsung bisa ibarat ya. Bismillahirrahmanirrahim, dari kitab Mughni Muhtad ila ma'rifati ma'ani al-fad minhaj. Bismillahirrahmanirrahim. Wala bai'u alatil lahwi li hurmatin katanburi wasanji wal mirzar ila angkal warudda bi annaha ala hayati la yuksadu minha ghairu ma'siyah. Jadi begini, dalam pembelian skin di sini mengatakan tidak boleh karena ini kami condong terhadap buang-buang uangnya. Memang terhadap skin itu berpengaruh sedikit tapi ya. Meskipun nanti skinnya ini ada tingkatannya, ini tetap kita katakan membuang-buang uang. Itu Begitu. mal ya. Ya. Jadi Oke, titik dengan- tekan kami di sini membuang-buang uangnya. Oke, dari Syekhuna Holil jawabannya tidak boleh karena alasan membuang-buang mal, itu atul mal. Kemudian yang kedua, uniknya Bismillahirrahmanirrahim. Saya dari Ponpes Darul Hikmah Bangkalan. Alhamdulillah, terima kasih waktunya kepada Bapak moderator. Saya di sini menjawab tidak sah karena ini termasuk yang tidak manfaat. Sama, tidak manfaat. Tapi ini ada sedikit ibarat takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Al-Mawsu'atul Fiqhiyatil Kuwaitiyah. Ayyaku namalan wa abbaral malikiyatuh wa syafi'iyatuh an hadas syartih bilafdi an nafi awil intifa thumma qalu ma la naf'a bihi laisa bimalin. definisi mal ya. Iya. Jadi Tidak dianggap manfaat. sama alasannya, Tidak sama-sama tidak ada manfaat, dan itu juga termasuk itu atul mal, menyanyiakan harta dengan membeli hal itu, tidak ada manfaatnya. Kemudian yang ketiga dari Darut Tauhid ya. Bismillahirrahmanirrahim. Barusan dari teman-teman itu semua rata-rata menjawab karena yang dipermasalahkan adalah mengenai mabe atau makun alihnya yang digolongkan itu tidak ada manfaatnya. Nah, makanya karena tidak ada manfaatnya langsung diarahkan terhadap idha'atul mal. Nah, namun dari kami setelah kami memikir panjang, ini ternyata tidak sependek itu. Namun dari hasil pembelian skin dan serupanya itu malah nanti orang itu bisa untuk menjadi YouTuber biasanya kan begitu. Malah nanti uangnya itu kembali bukan idha'atul mal. Nanti ada timbal balik yang dihasilkan dari permainan tersebut. Kemudian masalah yang dibacakan permainan tersebut, nanti kan permainan itu nanti masih ada yang hukumnya makruh dan ada yang haram. Haramnya nanti itu ketika sampai mengeluarkan sholat, tidak ingat waktu kan begitu. Namun kita arahkan dulu permasalahan kita makruh, minimal makruh. Nah, makanya ketika dikonsepkan ke dalam idha'atul mal, ternyata batasan-batasan idha'atul mal itu adalah wadhabit fi idha'atil mal alla ayyakuna la li gharadin diniyin wala dunyawi. Tidak ada tujuan yang berhubungan dengan dini agama dan tidak ada juga dengan yang duniawi. Memang ketika kita arahkan kepada dini tidak ada, namun ketika kita arahkan kepada duniawi ternyata ada. Kita bisa dapat penghasilan dari permainan ini, kan begitu. Oke, jadi secara manfaat ditinjau dalam sisi manfaat, ada manfaat bisa menghasilkan uang ya. Iya, itu ada menjadi manfaat. YouTuber. Untuk manfaat yang lain, Manfaat- ada enggak kira-kira? Manfaat yang lain, maksudnya Tor? Ya, manfaat yang lain dengan adanya pembelian itu. Kan tadi yang jelas, yang tadi dipaparkan oleh teman kami itu ketika sudah ada pembelian diamond sehingga nanti ditukar skin,
itu kan ada tampilannya lebih hebat, Sehingga lebih cenderung menang. Makanya nanti ketika sedemikian kan lebih bisa disukai orang sehingga nanti jadi YouTuber. Contohnya lebih happy ya. Just Limit begitu kan, itu YouTuber yang ternama. Lebih happy. Jadi tetap seperti yang diprediksi tadi ketika tasawur asilah, kaitannya dengan manfaat atau tidak di dalam mengubah tampilan dengan membeli diamonds atau koin yang nantinya akan menjadi skin tadi itu. Jadi dikatakan tidak boleh karena itu dianggap sebagai idaatul mal, dan tadi dikatakan masih dikatakan boleh karena itu ada manfaat. Termasuk manfaatnya yaitu dia itu bisa menjadi YouTuber dan bisa menghasilkan uang. Menghasilkan uang itu. Dan tujuan yang paling maqasidul adzamnya adalah bisa happy tentunya. Kemudian dari 3 jawaban ini tadi kesimpulannya ada yang boleh, ada yang tidak, berkutat antara manfaat atau tidak pembelian skin tersebut, pembelian diamond atau koinnya. Sekarang mungkin ada pendapat yang lain. Pendapat yang lain saya ambil 3, Fatihul Ulum Sidogiri dan Barokatu Zainul Hasanain. Bismillahirrahmanirrahim. Beda ya? Agak beda moderator. Kami memulai dari tanggapan idaatul mal tadi. Jadi kalau dalam hal ini kita bawa permasalahan ini kita bawa kepada idaatul mal, ya kami kurang sepakat. Kurang sepakatnya di sini karena ada gordun sahih. Idaatul mal itu murni-murni dia tasarruf dan tidak sesuai dengan mawaqi' hukuknya, dan ternyata nanti menghabiskan uang, maka itu namanya idaatul mal. Tidak ada gordun sahih. Sedangkan hiburan yang katanya Bapak moderator itu adalah apa tadi itu? Esensi apanya tadi? Itu adalah merupakan gordun sahih yang ketika mentasarrufkan harta kepadanya, ini bukan dikatakan idaatul mal, bahkan israf pun juga bukan. Jadi yang ada dalam deskripsi menghambur-hamburkan uang, ini menghambur-hamburkan uang idaatul mal atau israf di situ ketika tidak disertai dengan gordun soihun, padahal happy itu adalah sesuatu yang merupakan gordun soihun. Gorot sohihun. Berarti kesimpulannya Ada kalau yang ada termasuk itu ada manfaat ya, ada berarti manfaat. boleh ya. Maka Boleh. kami tidak bisa langsung kita hukumi ini hukumnya tidak boleh karena idaatul mal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Menunjukkan bahwa membuat bahagia itu termasuk gorodun sohihun.
Silakan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bikin happy. Bikin happy. Tuhfatul Muhtaj fi Syarhi Minhaj. Wal asah anna sorfahu fi sadaqati wa wujuhil khairi amun ba'da khosun. Wal mata'imu wal malabisu wal hadaya allati la taliku bihi laisa bitabdirin. Membeli baju atau membeli makanan-makanan allati la taliku bihi, dan itu tidak pantas untuk dirinya. Nah, maka itu laisa bitabdirin li annalahu fihi gordon sahihan huwa asaubu awit taladdudu. Jadi dalam permasalahan ini ada happy. Kalau bahasa Arabnya itu ataladud. Nah, taladud itu dibahasakan dengan happy. Jadi happy di sini adalah gordun sohe yang ketika kita mentasorufkan harta di situ tidak dikategorikan idoatul mal. Terus terkait manfaat dalam permasalahan ini, dalam permasalahan game ini, apakah manfaat ini iktibarnya itu dengan khos yang memakai game atau golibun nas? Maka kan ada sebagian orang yang tidak bisa merasakan manfaat dari skin ini, seperti kami yang tidak game-gamean, tidak bisa merasakan manfaat itu. Lah ini apakah cukup dengan khos atau golibun nas? Pertanyaannya sekarang. Itu yang menjadi perbedaan antara yang mengatakan manfaat dan tidak manfaat. Itu perbedaan antara yang biasa main dengan yang tidak pernah main. Makanya kami perlu tegaskan di sini, Bapak Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ain shin qalahu qauluhu mimra wa yahrumu ila akhir wa la yasihu bai'us summi in qatala wa kada indoro kasiruhu wa qaliluhu wa qauluhu mimra in nafa'a qaliluhu. Ketika ada orang menjual racun dan ketika dimakan sedikit kok dapat memberikan manfaat. Hal al ibratu bil mutaati lahu hatta law kana al qadrul ladhi yatanawaluhu la yadurru li tiyadihi alaihi wa yadurru ghairuhu lam yahrum awil ubratu bi ghalibin nas fa yahrumu dzalika. Jadi apakah yang diibroh ini adalah mutaatinya yang memakan racun yang mana dia biasa-biasa saja, ataukah ketika ada orang lumrahnya makan racun ini dia akan terkontaminasi oleh racun itu, apakah ghalib nas atau akhos? Maka fayahrumu dzalika alaihi wa illam yadurruhu fihi nadrun. Maka untuk permasalahan itu ada nadrun wal aqrab asani, dan pendapat yang lebih dekat itu adalah pendapat yang nomor 2 yang mana di situ ibrohnya adalah golibin nas. Jadi, maka menurut golibin hukmu yubna alal golib la yubna ala natir, kesimpulannya ngetan. Oke. Jadi yang selanjutnya dari Sidogiri dulu. Jadi pertama kami cermati pertanyaannya dulu, bahwa sebetulnya yang ditanyakan itu bukanlah B, melainkan yang ditanyakan itu bagaimana status legalitas akad yang terjadi antara pihak games dengan entah pihak pemilik perusahaan PUBG misalkan, dengan pihak Tokopedia atau Indomaret yang nantinya kemudian memberikan diamond kemudian koin virtual. Maka kami kalau hanya menanyakan boleh atau tidak, ini sebetulnya untuk memperbolehkan banyak. Contoh semisal hibah ala ayak dilahul haja, itu jelas dalam permasalahan kita ketika kita misalkan pakai ATM den ke ATM misalkan, hibah itu den sebentar dulu. Mungkin alangkah baiknya untuk yang saja. akadnya, proses akad ini nanti kita bahas setelah ini ya. Kita sudut pandangnya terlebih dahulu antara manfaat dan tidak. Berarti kan gini, masalahnya gini loh. Yang ditanyakan itu bukan bagaimana baiknya. Yang ditanyakan itu status legalitas. Maka kalau hanya menanyakan status legalitas, ini banyak cara untuk melegalkan. Sedangkan musyawirin seakan-akan langsung ke baik. Padahal banyak untuk membolehkan, seperti tadi hibah ala ikdilul haja. Saya memberikan den kepada pihak Indomaret atau saya memberikan den kepada pihak Shopee, nanti haja saya mengirimkan diamond kepada akun saya. Jelas ini boleh kalau seperti ini. Cuma kalau dibekkan ya. Cuma kalau boleh mutlak baik boleh. Itu manfaat atau tidak. Nah iya, aja seperti orang ya. Deskripsinya begini. Sebentar. Saya memberi kepada tunangan saya, haja saya nanti akan dinikahi. Nanti kan boleh rujuk kan? Ini membuktikan bahwa praktik semacam ini boleh dan termasuk hibah ala ayak dilahul haja. Haja ini umum.
Dalam permen kita jelas saja untuk memperbolehkan saja. Cuma andaikan kita kemudian membahas B, maka yang jelas demikian kalau pandangan kami, bahwa file, kemudian bahwa koin vertikal, bahwa diamond itu sebetulnya kalau dicari di kitab salam nggak ada yang seperti itu. Ada pendekatan ziyadah muttasilah, cuma ya janganlah. Yang jelas kalau misalkan kita mau farok kepada mu'asirin yang mencetuskan ziyadah mencetuskan malul ma'nawi dengan berlandasan ulama salaf tidak mensyaratkan mal itu harus wujud. Pokoknya fi syaratil insan sudah diitibar itu jelas mal. Sehingga dalam permasalahan kita pulsa, kemudian diamond itu bisa untuk dikatakan mal maknawi. Hanya saja ada satu catatan, bahwa sebetulnya perbedaan antara mu'asirin dan salaf itu titik tekannya wujud dan tidaknya mal. Yang lain ya, sebentar. Yang lain meliputi manfaat, meliputi tohir itu juga disyaratkan oleh mu'asirin. Kemudian dalam permasalahan kita misalkan skin itu yang jelas itu sudah diiktibar manfaatnya. Contoh kecilnya dalam kitab salaf, bai'ut taus lil unsi, membeli merak agar happy, untuk dinikmati bulunya. Itu kan jelas dalam skin kan, bahwa skin itu yang dinikmati hanyalah bentuk, hanyalah warna, hanyalah kekerenan daripada hero-hero yang ada. Sehingga untuk menyatakan manfaat hero saya kira sudah. Kemudian untuk diamond, bahwa diamond itu sebetulnya kajian dalam Auraq An-Naqdiyah mengenai yang disinggung dalam kitab Tuhfatul Muhtaj itu Imam Abdul Hamid Asyarwani, itu sebetulnya pada masa itu masuk akal ketika mengatakan Auraq Nadiyah itu dikatakanlah fi hadidatihi tidak manfaat. Buktinya apa? Buktinya ketika diibtol oleh sultan, salah satu angka itu dihapus maka tidak berlaku. Itu bukti bisu bahwa sebetulnya fi hadidatihi tidak manfaat. Tetapi di era milenial kemudian Wahbah Zuhaili itu mencetuskan bahwa uruf sudah menyatakan bahwa uang kertas itu sudah dikatakan manfaat, sehingga sudah legal untuk dijadikan komoditi. Sekarang misalkan diamond ini tidak sevital uang kertas, sehingga kemudian juga dicetuskan bahwa ini menurut uruf manfaat, tetapi itu hanya berlaku dalam golongan saja dan itu tidak bisa dibuat beli cilok. Ketika sudah kita mendapatkan diamond itu manfaatnya hanya tertuju kepada untuk membeli skin, yang lain tidak bisa. Sehingga kami memilihnya begini, untuk skin ini manfaat, untuk diamond ini tidak manfaat dengan artian tidak bisa dijadikan komoditi dalam B. Tetapi untuk menjawab permasalahan boleh tidaknya banyak torikoh untuk memperbolehkan itu banyak. Oke. Cuma kalau DP kan seperti tadi pandangan kami. Sudah. Bisa dipahami Sidogiri, ya. Jadi untuk Sidogiri, untuk diamondnya ini tidak bisa dikatakan bisa mengambil manfaat ya, tapi kalau skinnya dengan perubahan tampilan itu mengandung manfaat. Ini mungkin menguatkan terhadap Fatihul Ulum tadi itu, bahwa kalau seandainya dalam transaksi itu terdapat manfaat atau gharadun shahihun, maka hal itu diperbolehkan. Jadi dalam sudut pandang antara manfaat atau tidak dengan dari Fatihul Ulum dan Sidogiri ini mengatakan bahwasannya hal itu adalah boleh karena termasuk itu manfaat. Ketika ditafrekkan malun maknawi, ya. Menjadi diamond itu ya, malun maknawi. Kalau salaf yang enggak ada. Bentar. Masuk ini. Kemudian yang ini tadi yang mengatakan tidak sependapat ini dengan apa yang dilontarkan oleh Sidogiri dengan tadi itu. Ya, bahwasannya dalam membeli skin di game MOBA ini boleh, atau mengatakan tadi bila ada manfaat itu boleh. Ini kami tidak sependapat karena kenapa? Sesuatu yang dapat mengganggu kepada aktivitas kita seperti halnya main game. Main game ini apa? Manfaatnya itu apa? Coba sampean baca di kitab ini loh. Hasyiatul Qulyubi juz 2 Soifah 198. Atsani min syurutil mabe, ya. An-naf'u fama la naf'a fihi laisa bimalin fala yuqabilu bih fala yasihhu bai'ul hasyarat. Begitu. Tidak sah. Tidak masuk toh. Ini menambah Tor. Jadi tadi di Sidogiri itu menyinggung tentang masalah diamond.
mereka itu menyamakan diamond dengan sebuah uang kertas. Uang kertas atau apa? Jadi begini, perbedaan antara diamond dengan uang kertas yang kita pakai itu terletak pada kalau uang kertas itu nominal emas yang ada di Indonesia. Jadi uang kertas itu kalau sekarang itu ada e-money. Nah, pernah dengar e-money? Apa namanya? E-money. E-money bahasa tulisnya. Dia itu memang apa ya? Nominal harga yang ada di Indonesia. Kalau di Arab Saudi pakai emas. Kalau di Indonesia itu pakai uang kertas. Kenapa uang kertas? Karena ini juga termasuk kepada emas yang ada di Indonesia. Mengerti tuh? Jadi kalau diamond ini tidak bisa dikatakan seperti uang kertas karena diamond ini cuma tercakup kepada permainan itu saja. Saya nangkap. Jadi maksudnya itu ini sekalian untuk Sidogiri bahwasanya diamonds itu tidak bisa dikatakan atau disamakan seperti uang kertas yang berbentuk uang yang kita pegang sehari-hari. Saya jelaskan begini. Nah, terus Gini loh maksudnya. bentar dulu. Ya. Terus yang apa ya? Yang katanya ada manfaatnya. Ini gak ada manfaatnya, soalnya ini sebuah permainan. Oke, kalau itu sudah banyak diperbincangkan manfaat dan tidak tadi itu. Saya gini maksudnya ya. Jadi bahwa malun maknawi itu sebetulnya menurut kontemporer perbedaan salaf dengan muasirin itu sebetulnya tidak terlalu banyak. Hanya dalam sisi maujud atau tidak. Itu saja yang diperkhilafkan. Adapun yang lain mengenai manfaat, mengenai fi hadidatihi manfaat, mengenai tauhid dan lain sebagainya, itu juga sepakat mengatakan dalam malun ma'nawi harus demikian. Sehingga kalau kita menyoal tentang diamond itu tidak bisa dikatakan alat tukar vital gitu loh maksudnya. Tidak bisa dijadikan alat tukar vital sehingga merubah yang asalnya fi hadidati tidak manfaat menjadi manfaat. Kalau orangnya dia dalam kajian Wabah Zuhaili itu dijelaskan memang betul pada awalnya sebelum kertas itu diangkat menjadi mata uang negara memang betul via tidak manfaat. Tetapi ketika uruf Indonesia menyatakan rupiah itu adalah sebagai alat tukar vital untuk mendapatkan apa-apa, maka itu dalam kitab Auraq An-Nadiyahnya dijelaskan ini cukup untuk dikatakan manfaat gitu loh maksudnya. Bukan menyamakan antara diamond dan kertas sama tidak demikian. Maksudnya kajiannya demikian gitu loh. Bisa dipahami ya? Dalam sama-sama bisa memberi manfaat ya. Nah, diamond itu manfaatnya untuk membeli skin tadi tetapi diamond itu kajian urufnya tidak sama dengan yang ada dalam Auraq. Kalau uang kertas itu kenapa kok dikatakan manfaat? Karena memang uruf mengetok bahwa rupiah itu adalah alat vital pertukaran. Itu Sidogiri jawab apa? Gini loh, diamond itu tidak bisa buat beli kilok, tidak bisa buat beli songkok, hanya bisa digunakan untuk skin, itu saja manfaatnya. Kalau uang memang betul-betul vital gitu loh. Ya, sekalipun fi hadidati. Sidogiri itu jawab apa? Bentar dulu, berarti status diamond tidak atau manfaat. koin itu menurut Sidogiri itu tidak manfaat. Ada bahasa malun maknawi tadi. Apa? Ada bahasa malun maknawi tadi. Itu gimana coba ibaratnya malun maknawi. Ibarat malun maknawi? Malun maknawi. Ya. Saya kira sudah tahu semua. Iya, biar itu tahu yang tidak tahu biar tahu. Itu ibarat itu sering di posting di Facebook kok. Setiap pagi di posting itu ibarat ya, itu. Coba dibaca. Masa enggak tahu gitu. Dibaca saja. Tapi saya bawa. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Fil fikil ajnabi yuqasimunal amwal ila amwalin maliyah wa amwalin ma'nawiyah wa yuriduna bil ma'nawiyah maka nalahu tibarun fi sauratil insan walakinna laisa ayanan madiyah. Kemudian kenapa ulama muasirin itu mencetuskan ada mal maknawi? Itu karena memang ulama salaf tidak mensyaratkan syarat mal itu harus wujud, sehingga cetuslah yang namanya mal maknawi. Itu ada di kitab nih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya cari dulu. Ada di rumusannya. Ijtihad dulu ya. Iya, kan sudah diposting itu Tor. Ini loh. Ini ibarat itu tidak masuk kepada diamond, tapi masuk kepada uang digital. Sebentar. Uang digital itu. Ada arahan dari Promus. Silahkan. Agar sama-sama paham gitu ya. Jadi kan di sini harus membeli diamond atau koin, kan harus membeli di tar belakangnya itu.
Ya, jadi salah satu fitur yang ditawarkan adalah skin. Skin adalah fitur untuk mengubah tampilan karakter atau hero tertentu. Untuk menggunakan fitur ini seorang player diharuskan membeli koin. Dan setelah itu koinnya itu langsung ditukarkan, kan begitu. Membeli diamond atau koin di situ di latar belakangnya. Ya, setelah itu koinnya itu ditukarkan seberapa. Umumnya kalau skin yang ini maka koinnya harus 5 atau berapa, kan begitu. Ya. Nah itu loh ya. Jadi koin itu tujuannya untuk menukar, untuk mendapatkan skin itu. Jadi yang dijual belikan itu adalah koinnya. Paham ya? Jadi tetap itu adalah jual beli. Cuma ngapunten Bapak. Ngapunten. Di latar belakang ya. Ada kajian begini Bapak. Di sini. Oke. Jual beli. Itu jual beli, sekalipun jual beli ya. Dalam kajian nakluliyat, di sana dijelaskan sekalipun menggunakan sigot B, tetapi komoditinya menggunakan suatu hal yang tidak muktabar, maka tergantung irodahnya. Misalkan bituka hadal sair hadal ikhtisos pakai B, maka ini tergantung irodahnya apa. Kalau irodahnya nakluliyat jadi nakluliyat, kalau irodahnya B tidak sah. Ngapunten, di dalam kajian nakluliyat yang kami bawa ada ibarat, ada di hibah juga ada. Tar dulu ya, jadi mohon dipaham oleh musyawirin. Jadi ini membeli koin atau diamond itu yang mana nanti koinnya itu ditukarkan untuk skinnya itu. Jadi itu ada jual beli ya. Jadi yang ditransaksikan itu adalah koinnya gitu, ya, membeli koin dan membeli koin dan koinnya dimanfaatkan untuk ya, membeli skinnya itu, yang bisa menukar skinnya itu ya. Oke, silakan ini dari Raudatul Ulum. Ini kami kan dari Bapak Promus itu fokus kepada penukaran koin. Tadi kan manfaatnya belum wujud seketika, tapi nanti ketika sudah dibelikan skin kan gitu nggih. Ternyata dalam masalah manfaat kalau kita kaji lebih dalam itu ternyata manfaatnya itu tidak harus langsung, meskipun ma'alan manfaatnya nanti itu bisa saja. Mungkin pertama kami ibarati dalam Bughnil Muhtadnya asyartu sani min syurutil mabe' an-naf'u ail intifa'u bihi syar'an walau fil ma'ali kal jaisi as-shaghir. Jadi manfaat dalam mabe' itu tidak harus wujud seketika, meskipun nanti itu sah. Dan sebagaimana dikatakan Sidogiri bahwa dalam permasalahan diamond itu kan merupakan mal maknawi yang ada manfaat. Jadi kalau kita gabungkan itu ya serasi saja. Kalau kitab salafnya ya itu bahasanya bukan mal maknawi tapi mungkin lebih pada mutamawal, karena mutamawal dalam definisinya itu adalah bi'annahu alladzi yuqaddaru lahu asarun fin naf'i. Pokok ada asar, ada pengaruh di dalam kemanfaatan. Manfaat dalam diamond itu apa? Ya jelas untuk memberi skin. Nah, makanya baik sebentar ya. Baik apa diamondnya itu pantas untuk dirinya, artinya dia memang sudah ahli main Mobile Legend, aulam metalik atau tidak pantas untuk dirinya, artinya masih pamula, artinya tidak tahu apa-apa, moro membeli diamond sebanyak-banyaknya meskipun tidak pantas untuk dirinya tetap sah, karena itu bukan termasuk takdir dan sudah masuk manfaat. Kami saya jelaskan sebentar kembali. Saya bicara pada moderator bukan Sidogiri. Pertama kami bacakan dalam ibarat Al-Bajuri qauluhu al-mubaddir limalihi minat tabdir wa huwa wasaraf mutaradifani ala sarfil mal fi ghairi masarifihi. Langsung ilangkol saja biar enggak lama. La sarfuhu, jadi ini tidak termasuk takdir. La sarfuhu fil mata'im wal malabis wa wujuhil khairi li anna tilka masarifuhu. Wala farqa fil mata'im wal malabis baina antaliqa bihi wa alla taliqa bihi. Contoh nih, kasyira i'amain kasirah litamattu. Seperti membeli air yang banyak. Tujuannya untuk apa? Senang-senang saja ya, buat senang-senang. Itu enggak apa-apa. Meskipun la talik atau talik itu tetap sah. Meskipun yang beli itu anak kecil yang yang meskipun anak kecil ya, tapi orang yang tidak tahu sama sekali Mobile Legends seperti kebanyakan musyawirin ini. Kalau saya kan sudah ahli gitu. Saya tangkap. Jadi Raudatul Ulum lebih setuju menstatuskan diamond atau koin ini sebagai mutamawal ya, mutamawal bukan malun. Saya tanya sekarang, kira-kira kalau saya tanya sekarang kepada semua musyawirin,
Kira-kira kalau kita hanya membeli diamond, itu apa manfaatnya? Gak ada. Manfaatnya bisa ditukar skin. Nah itu loh maksud saya. Iya. Itu loh maksud saya. Kalau yang skin, ketika bimojero di ada skin sudah biha didati manfaat dengan dilihat warnanya dibuat main. Sedangkan diamond buat apa gitu loh? Hanya gunanya untuk menukar skin, tidak menjadi alat vital sebagaimana uang satu. Kemudian untuk kajian nakluliyat tadi, bahwa sebetulnya nakluliyat itu menggunakan akad B, itu yang tidak sah. B dengan komoditi najis itu yang tidak sah ketika irodah hakikatul B. Tapi ketika dimutlakan atau irodah nakluliyat maka sah, termasuk nakluliyat anil ikhtisos, termasuk juga hal yang tidak muntafa, suatu hal yang fiha tidak manfaat itu juga bisa untuk dijadikan nakluliyat. Saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Walawi taqadal ba'i an-najasah dunal mustari. Fahal yajuzu lahu syira' wa yasihu nadaron li aqidati aula nadaron li aqidatil babi alladhi yang bagi anna mu'taqidan najasah idza qasada haqiqatal ba' la yasihu wa idza qasada naqlal ikhtisasah wa kadza in atlaqah kama fil Barmawi. Kemudian untuk kajian yang mengenai nakluliyat itu terjadi terhadap suatu hal yang tidak muntafa syar'an. Saya baca Bismillahirrahmanirrahim. Yu'khadhu minhu jawabu su'alin waqa'a amma ahdatsahu salati nu hadaz zaman minal waraqa al mankusah, seperti tadi itu. Bisuwarin makhsusa al jariyah fil muamalat kan nuqud as-samaniyah. Hal yasihu al-bai' wa syira' biha wa yasirul mamluk minha aw biha ardo tijarah yajibu zakatuhu inda tamamil haul wan nisab. Wa hasilul jawab annal waraqal madhkura la tasihul muamalah biha wa la yasirul mamluk minha aw biha ardo tijarah fala zakata il anqal. Naam yajuzu akhdul mal fi muqabalati raf'il yad anha akhdan mimma qadamtu ila akhirih. Bahwa sebetulnya dalam permasalahan kita ketika hanya menanyakan bolehnya saja, baik itu menggunakan B, baik itu menggunakan yang lain sebagainya, ketika misalkan ini dimutlakan atau irodanya nakluliyat anil iktisos, maka akad yang terjadi antara gamers dengan Tokopedia itu termasuk nakluliyat, sekalipun sewotnya menggunakan saya jual dan saya beli titik. Itu tuh hanya mengatakan boleh, bukan membahas kesahan B. Itu bisa dipahami ya. Kebolehannya itu tetap dikatakan boleh secara mutlak. Itu kajian muasirinnya. Kalau kajian salafnya untuk mengatakan boleh, ini lebih cocoknya dimasukkan hibah ala ayatilahul hajah. Karena kalau di salaf itu tidak mengiktibar adanya diamond, tidak diiktibar semua itu, pulsa tidak diiktibar kalau di salaf. Bisa dipahami ya. Kemudian untuk ibarat yang mengatakan alasan latar belakang cetusnya malul ma'nawi itu ternyata ditemukan dalam kitab Fiqhul Muamalat. Bismillahirrahmanirrahim. Yajuzu bai'ul hukuk al ma'nawiyah li anna syari'ah la tastaritu ayyakuna mahallul milki syai'an madiyan muayyanan bidatihi. Innama huwa kullu ma yadkhulu fi ma'nal mal. Itu latar belakang cetusnya malul maknawi. Karena memang syariat itu tidak pernah mensyaratkan mal itu harus ada. Pokoknya ya idkhul fi ismillah sudah masuk, itu alasan kontemporernya. Kalau salahnya nggak ada itu. Mal tidak harus ada wujudnya. Iya, kalau muasiri. Karena tadi yang dari Rodotul Ulum nyinggung mutamawal ya. Ya, mungkin sebetulnya kan Sidogiri dulu sebentar. Sidogiri. Saya tanya. Perbedaannya antara mal dan mutamawal. Saya kira ini tidak usah panjang-panjang lah. Saya tanya saja. Contoh yang dijelaskan mutamawal itu adalah air yang dijelaskan. Air yang membeli air. Coba sampean nyari mutamawal yang gak berwujud. Cari itu kalau ada. Saya beli barotnya. Gak ada itu. Oke, itu yang Raudatul Ulum kaitannya dengan mutamawal itu. Ini sebenarnya ini kok masih menanyakan apa itu mutamawal, apa itu mal. Sebenarnya ini kan sudah pembahasan dari awal ini. Jadi mal itu dipahami ada yang mutamawal, ada yang ghairu mutamawal. Bukan ada bedanya antara mal dengan mutamawal. Dari mal itu terbagi mutamawal, ghairu mutamawal. Kalau yang ghairu mutamawal seperti kehabbatai hintoh,
2 biji gandum saja tidak mutamawal. Kenapa? Karena laisa fihi qimah, tidak ada regana, nggak ada harganya, cuma 2 butir. Baru setelah di atasnya itu dikatakan mutamawal dan bisa diperjualbelikan. Jadi kok masih tanya sekarang mutamawal itu? Tidak ada bedanya berarti antara mal dengan mutamawal ya. Berani dari mengatakan mal itu. Ya. Berani mengatakan itu tidak ada bedanya antara mal dengan mutamawal, kaitannya dengan uang uang yang merupakan alat tukar yang disepakati yang ditetapkan dengan pemerintah, dengan adanya diamonds yang tidak berupa uang yang seperti kita pegang itu. Oke. Sebenarnya gini Ustaz, tapi ibaratnya gak di bawah, salahnya saya. Okay. Jadi dalam pembahasan mal maknawi sebenarnya sudah sering-sering dibahas. Mungkin nanti musuhnya bisa dianukan. Jadi di pembahasan mal maknawi sebagaimana yang dikatakan teman saya, ini ketika menggunakan konsep muasirin maka ini bisa-bisa saja. Cuma setelah kajian yang kami temukan ternyata mal maknawi itu sekalipun tidak harus wujud seperti diamond contohnya di sini, ini tetap harus diikut sertakan terhadap ainnya. Contohnya yang dicontohkan di kitab Qadaya Mu'asyirah lil Wahabazwaili, beliau mencontohkan seperti hukukut tab'i. Hukukut tab'i, hak cetak saja, atau seperti rumusan ini namanya saja. Nah itu tidak semerta-merta menjual iktibarnya saja. Jadi harus diikut sertakan dengan bendanya. Di mana itu ada semua di rumusan saya, rumusan sementara Sidogiri. Ini tidak bisa dijual tanpa ininya. Jadi harus dijual dengan barangnya ya. Barangnya plus nanti hukukut tab'inya ikut. Itu pembahasan di Qadaya Mu'asyirah. Cuma ibaratnya saya tidak bawa. Tidak bawa, tapi ada ya. Ada, pasti ada. Nanti ada. bisa Nek sampean itu mengatakan mal maknawi itu harus andaikan dikeluarkan tuh ada, kan gitu ya. Artinya kayak rumusan itu andaikan dicetak kan iso gitu ya. Hanya maksudnya itu koin itu loh, koin itu kalau mau bukan andaikan dicetak bisa, tapi ketika mau dijual itu harus diikutkan dengan barangnya. Jadi rumusan ini, nah ini harus dijual sama ininya barangnya. Nanti amrun iktibari yang berupa ini adalah rumusan itu ikut nanti. Jadi ala kulli hal ketika mengikuti arahan Syekh Wahabazwaili, sekalipun skin ini dikatakan mal maknawi, ini tetap tidak dapat mengesahkan akad jual belinya karena dalam masalah ini kok berbeda lagi sepertinya. Makanya ini Sidogiri berbeda lagi. Sebenarnya tidak berbeda, cuma gara-gara saya tidak bawa ibaratnya, makanya saya diam saja dari tadi kan gitu. Mungkin nanti bisa yang dibahas mal maknawi itu di koinnya, kita minta bukan singkatnya kepada Berumus sebentar dulu, Rodatul Ulum. Aduh, Berumus. Mohon maaf, ini mestinya jangan terlalu pembahasannya bertele-tele. Pendekatannya kan cuma gini, kalau manfaat itu muktabar syar'an dari sebuah benda, itu baru menjadi mutamawal. Sampai-sampai tadi mengatakan mal dan mutamawal sama, ya nggak sama. Habal hinto itu mal tapi tidak mutamawal, makanya dijual tidak sah, tapi kalau dihibahkan sah, kan begitu. Kemudian kalau mal maknawi itu konsep fikih muasirin, itu adalah hak cipta, memang kelihatan hasilnya untuk kalau seandainya dicuri itu memang nilainya besar. Ini apa ini? Untuk mainan ya, saya sendiri nggak paham betul ini sebetulnya, mentasawurkan. Cuma memperlihatkan mainan semakin kelihatan garang gitu saja itu.
Itu masa itu muktabar syar'i manfaatnya. Sama dengan gini, misalkan ada orang apa itu senang kepada hasarot. Apa hasarot itu sehingga muktabar syar'an? Dalam madhab Syafi'iyah, saya katakan dalam madhab Syafi'i. Apa? Lain ada obatnya, zatnya itu. Ini kan yang dicontohkan dari sana. Jenis taladud dari belai baju yang tidak layaliku, memang bendanya itu sudah muntafa secara syar'an. Lah ini gambar sampean dadi safe maneh kok. Kan begitu. Ditambahi ketok ngene, moro. Wah. Itu kan enggak mutabar semacam itu. Semuanya yang jenis mutabar dalam syar'i itu dari sebuah benda yang memang ada gharad duniawi atau ukhrawi. Tapi kalau di sini apa itu coba? Apunten. Nggih, monggo ya apa? Jadi kami kan aslinya juga pengalaman mengenai hal ini. Jadi itu yang jelas kalau hanya mendobiti muntafa pokok ada gharad duniawi, saya kira sudah cukup. Saya kira sudah cukup karena tanpa disertai skin itu kita bosen main itu. Karena ya bajunya tetap itu saja. Ketika sudah ada skin kita happy, kata lo. Contoh semisal ya, semisal baik taus lil unsi. Saya contohkan misal, baik taus lil unsi. Taus itu tidak mutabar sebetulnya kecuali lil unsi. Dimakannya nggak bisa. Bulunya kalau burung itu sih maksudnya. Nggih. Dinikmati bulunya, dinikmati warnanya, suaranya begitu, ada zatnya. Di sini ya gimana ya, mainan itu loh. Nah, makanya berangkat dari mainan itu nggak akan mutabar itu. Apalagi hanya sekedar apa itu memperlihatkan garang gitu loh. Sampean kok bisa mengatakan muntafa yang mutabar secara syar'i itu gimana? Takbirnya itu letaknya di mana? Baik otaus niku. Tawus itu kan sudah ada nasnya, itu sudah jelas api manjene. Manui api. Ini kan juga ono suarane api barang. Gini Ustaz. Tadi kan sudah dibacakan sama teman kami tentang amwalun maknawiyah. Kemudian saya bacakan lagi. Wa yuridu nabil maknawiyah maka lahu i'tibarun fi tharwatil insan walakinnahu laisa ayanan madiyah fil wujud al kharijah. I'tibar fi tharwatil insan, kira-kira kalau orang-orang atau gamers di sini sudah mengiktibar ini berharga seperti itu, apakah ini tidak dikatakan mal menurut gamers tadi? Sekalipun ya kalau tukang sawah tidak akan menganggap ini mal ini karena nggak mau main dia. Kalau orang-orang gamers ini sangat berharga yang namanya skin. Lain itu untuk mentakbiri hukukut tob'i kan begitu. Ikut saja miturut muasirin itu. Nah, iya kan ini teman kami dari tadi membawa konsepnya muasirin bukan yang salaf. Sampean urusan kitab ambek warnane garangi apa? Garangi apa jenenge video game ini padakno lho. Ya aduh. Kalau kitab itu kan jelas manfaatnya luas, kan jelas itu. Tapi kan kalau game ini kan gak cuma orang satu yang main. Dari seluruh dunia bahkan orang-orang ini banyak yang menyukai game. Kira-kira kebanyakan ini bagaimana? Sing gak duwe penggawean maneh. Atau gini saja, mungkin ada ibarat yang lebih mempertegas bahwasannya membuat kita itu lebih happy dengan perantara itu termasuk adalah gharadun soihun. Kalau yang tadi itu loh, kalau untuk gharadun soihun dari taladud itu ada idoatul mal lil taladud niku wonten ya, cuma tadi kan perbedaannya antara game ini berbeda sudut pandang antara yang
pemain dengan yang tidak pernah main. Nah, makanya kan gini, kalau kita contohkan terhadap komoditi yang sudah ada, antara yang punya HP dengan yang tidak punya HP, antara yang punya taus dengan yang tidak punya taus, antara yang punya songkok dengan yang tidak punya songkok, antara yang main game dengan tidak, ya jelas gak merasakan yang gak main game, yang merasakan yang punya gitu loh. Maksudnya apa? Maksudnya fi hadidati sudah memunculkan manfaat, sudah sarwatil insan yang ada di madkhol itu kan. Sudah bisa taladzub dengan gamenya itu ya. Oke, mungkin perumus yang lain Gus, minta arahannya. Ini tetap akan terus akan bermujadalah kaitannya game itu bermanfaat atau tidak yang iktibar syar'i ini. Tadi malam saya menerangkan bahwa jual beli itu ada min haitsul maqud ala ada 3. Ada kalanya ain, ada ten, ada manfaat. Kalau disingkat ada 2, ada kalanya mahsus, ada kalanya ghairu mahsus. Kalau yang ghairu mahsus ada 2, yaitu ten dan manfaat. Maka dalam kitab biasanya muqabilnya ain ada 2, imma ten wa imma manfaat. Nah, kalau ten kita bahas di malam. Sekarang adalah manfaat. Apa itu manfaat? Manfaat adalah al-athar allazi la yanfaku 'anil ain. Manfaat itu adalah al-athar, asar apa asar ya? Yang dirasakan dan tidak dapat dilepaskan dari ain. Itu adalah manfaat. Oleh karena itu dalam bab ijarah dikatakan wa qabdul manfaat bi qabdil ain, dengan mengqabd ainnya, seperti kita temukan dalam bab ijarah, dalam bab salam. Ketika dalam bab salam itu kan boleh rasul mal berupa manfaat, qabdnya dengan cara bi qabdil ain. Kenapa? Karena manfaat itu ghairu munfakin anil ain. Nah, yang boleh diperjualbelikan itu adalah manfaat. Kenapa? Karena dalam manfaat itu dapat dilakukan serah terima. Sementara jual beli itu sangat bergantung pada serah terima. Di antaranya jual beli itu dapat menjadi sepenuhnya menjadi miliknya mustari dan masuk dalam domannya mustari, itu maksudnya lepas dari doman akadnya baik bi qabdil mabi'. Oleh karena itu dalam akad jual beli itu sangat bergantung kepada qabd. Dengan demikian objek yang tidak dapat diserah terimakan tidak dapat diperjualbelikan. Begitu awalnya. Adapun manfaat itu dapat diserah terimakan dengan ainnya. Oleh karena itu di dalam bab qard kita menemukan perbedaan pendapat ulama mengenai apakah bab hibah, apakah hibah itu boleh hibatuddin atau tidak. Pendapat yang ditarjih Imam Nawawi dalam kitab Majmu' mengatakan tidak sah. Kenapa? Karena ta'adzuril qabdi. Nah, kalau begitu kenapa jual beli itu kok bisa bai'uddin? Kok dibolehkan? Yang pertama karena liwurudin nas. Oleh karena itu bai'uddin atau salam itu hakikatnya adalah qard, sama dengan qard. Maka qard dan salam itu hampir sama. Sehingga dalam kitab Fathul Mu'in itu jadi satu. Pada walhasil intiqalul milkinya itu sangat bergantung kepada qabd. Qabd itu berkaitan dengan fisik benda. Maka yang tidak nempel sama fisik tidak bisa qabd. Oleh karena itu ada asar yang yanfaku anil ain itu tidak mungkin diperjualbelikan dan tidak dapat intikal pada milik. Contoh seperti apa? Hawa ini asar, tapi munfak adil ain, tidak ada bendanya, maka tidak ada jual beli hawa, tidak bisa, dan tidak bisa yadkhul fi milki. Tapi ada, jadi ada asar itu yang dirasakan tapi gak ada bendanya, ya kayak kentut gitu loh. Itu kerasa tapi mana ada adanya.
Nah, maka ulama terus mengatakan bahwa ain itu penting untuk di dalam masuk pada kepemilikannya. Nah, oleh karena itu dalam hibatuddin yang mengatakan sah, mengatakan ada qobdnya, cukup transfer masuk sudah masuk sudah. Baik. Nah, lalu dengan demikian kalau mengikuti kajian ulama salaf turos, kita tidak akan menemukan mal dalam bentuk yang munfakun anil ain. Tidak ada. Pasti ghairu munfakun anil ain. Manfaatnya kursi ya di kursinya itu. Buktinya apa? Buktinya sinar. Sinar itu kita tidak bisa dikatakan ghosab sinar karena tidak sila, karena munfakun anil ain. Namun sekarang ini berkembang di awal akhir-akhir setelahnya muasirin, mulai ada pembahasan mengenai, pertama diawali dengan hukukut tab'i, hakul ibtikar, ismu tujar, di mana ada asar yang punya nilai dan yuqabal bimalin. Lalu ulama mengkaji. Nah, walhasil kesimpulannya ada ba'dul mu'asirin yang menyatakan bahwa al-asar itu sekarang sudah berubah, sudah bisa menjadi mal yang bisa diperjualbelikan. Kenapa? Karena karakter mal sudah dipenuhi dari situ. Yang kedua, bagaimana dengan serah terimanya? Kata para ulama, serah terima itu tidak harus selalu dibutuhkan di dalam intiqalul milki. Terkadang serah terima itu tidak, ketika itu dibutuhkan maka ya, tetapi ketika sudah tidak dibutuhkan serah terima fisik maka tidak perlu. Yang penting sudah masuk dalam hayazahnya. Oleh karena itu ulama ba'dul mu'asirin mengatakan asar yang memiliki nilai itu disamakan dengan manfaat, sedangkan tata cara serah terimanya disamakan dengan tata cara serah terima di dalam hibatuddin yang tidak perlu ada serah terima secara fisik menurut ba'dul mu'asirin. Tetapi dengan catatan bahwa ketentuannya itu harus asar yang tidak tafih, sebagaimana manfaat yang tidak tafihah. Nah, persoalannya ketika sama di manfaat yang tafihah juga tidak bisa, tidak yuqabal bimalin, maka asar itu pun juga tidak semua asar itu min qabilil mal yang yuqabal bimalin, sebagaimana tidak semua manfaat itu yuqabal bimalin. Maka ketika manfaat yang tafihah ya tidak bisa diperjualbelikan. Imam Ghazali dalam kitab Al-Wasit menyatakan bahwa manfaat yang dapat diperjualbelikan ala ta'bid itu manfaat yang yadumu, kalau tidak maka tidak bisa diperjualbelikan menurut di dalam kitab Al-Wasit Imam Ghazali dan dalam Syarhul Wasitnya Ar-Rafi'i. Nah, dengan demikian tidak semua asar itu dapat diperjualbelikan, sebagaimana tidak semua manfaat juga dapat diperjualbelikan. Ukurannya adalah tafih atau tidak tafihnya. Nah, di dalam konteks sekarang ini saya tidak tahu, saya tidak pernah main game ya, tidak ngerti saya. Kalau internet saya tahu, saya komputer saya ngerti, internet sedikit saya ngerti. Tapi kalau game saya tidak ngerti, saya bukan penggila game. Ini yang dimaksudkan tadi skin itu apa? Apa namanya? Asarnya itu apa asarnya itu?
Makanya ya, sama kalau pulsa jelas, makanya jual beli pulsa itu ya masuk pada asar tadi itu. Pulsa ini kan termasuk asar kan, ada wujud, ada manfaat, ada yang kita rasakan tapi tidak ada wujudnya. Mana pulsa itu? Kamu bongkar HP-nya apakah ada pulsanya? Nah, sama, maka jual pulsa itu masuk dalam jual beli tadi. Jelas kalau pulsa jelas kita asarnya jelas tidak tafih ya. Nah, jadi persoalannya sekarang ini yang kita bahas sekarang ini apa namanya? Bukan skin itu saya tidak ngerti saya. Itu tafih apa enggak? Apa yang dirasakan? Apa kalau pulsa jelas. Saya kira kalau pulsa sudah tidak perlu diragukan lagi bahwa pulsa adalah manfaat ya, asar yang yukobal bimalin. Maka jual beli pulsa itu kalau ikut pendapat Kutubut Turos, kita tidak akan pernah menemukan rujukannya. Ini mimbabi apa ini? Manfaatnya bukan, dinnya bukan, apalagi ain. Tapi kalau kita ikut pada kajian ulama usirin, kita masih menemukan cantolannya. Nah, maka kalau ikut pendapat yang muasirin ini bisa menggunakan akad B. Tapi kalau yang kita bahas sekarang ini, saya tidak ngerti itu skin itu apa yang dirasakan skin itu asalnya itu. Tafih apa tidak tafih? Nah di sini persoalannya. Kalau hanya sekedar ganti warna apa, gimana Pak Rik? Apa ngerti sampean? Saya juga. Nah, untuk menentukan tafih dan tidak tafihnya itu bukan maaf tapi tafihnya. Kalau asar jelas ada. Asar itu meskipun sedikit ada yang asar itu. Sama manfaat kita juga ada kan manfaat itu, tapi ada yang tafih, ada tidak tafih. Kalau asar tafih ada tafih. Nah, untuk menentukan tafih dan tidak tafihnya ini harus tahu bagaimana. Saya tidak ngerti gitu. Saya tidak mengerti, harus bisa menggambarkan apa sih yang didapatkan di skin itu. Apa yang didapatkan? Lah itu yang saya tidak tahu. Padahal kuncinya ada di situ kuncinya. Kalau sudah ketemu itu adalah asar yang yukobal bimalin, kita bisa cantolkan dengan hukum jual beli pulsa tadi itu. Hukum pulsa nyantol pada hakul ibtikar, ismu tujar, masuk pada kajiannya muasirin, masuk sudah. Tapi kalau ini tafih ya tidak bisa. Nah, untuk menurut tafih tidak tafihnya itu terus terang saya tidak bisa karena saya tidak ngerti. Ya seperti mungkin mungkin tidak, karena yang kita digambarkan pokarpe. Kalau manajemen itu ya apa ya? Ya yukobal bimalin. Nah, mungkin perbedaan itu persepsi itu perbedaan itu hanya di situ. Ya mana ketemu yang kotot mengatakan tidak tafih karena menganggap tafih sesuai dengan persepsi gambarannya skin, itu pun saya juga ragu tahu tidak benar saya benar atau hanya kira-kira saja. Yang satu mengatakan tafih karena juga gambarannya hanya seperti itu. Itu pun juga saya yakin Mas itu juga kira-kira saja. Sama-sama kira-kiranya. Kalau saya pun tanya menurut sampean tafih, wallahu alam. Kenapa? Saya tidak tahu objeknya. Maka saya tidak bisa untuk menentukan. Tapi madar hukum di situ madar hukumnya. Kalau dikatakan ingkulna minal athar alladzi yuqabil malin, maka sahabayuhu alama qala muasirin. Tetapi ingkulna annahu minal athar tafih, maka lam yasihha bayuhu. Kan gitu saja kan? Hanya menentukan tafih tidak tabi ini kok ada contohnya gitu ada enak, kok ada contohnya gitu. Ya apa contohnya itu? Mungkin bisa kalau itu bisa nanti. Saya kira tidak ada khilaf, tidak ada perbedaan ini. Sama fokusnya itu. Ya. Saya kira itu. Maka satu dua pilihannya. Kita putuskan sekarang dengan menampilkan bagaimana contohnya, lalu kita
menentukan persepsi yang sama, ini tafih, tidak tafih. Nah, bisa. Yang kedua, kita tangguhkan. Kita tidak bisa memutuskan. Kenapa tidak memutuskan? Karena kita tidak tahu objeknya itu bagaimana. Bukan mauquf tapi tawakuf sebab tidak tahu mahkum alaihnya. Tetapi kalau kita tahu mahkum alaihnya, lalu kita akan menganalisa bersama, lalu kita satukan persepsi, tafih, tidak tafih, selesai. Atau opsi yang kedua, sudah kita tidak memutuskan, tetapi kita mendapatkan gambaran. Kalau tafih begini, tapi kita tidak dapat memutuskan mana pilihan antara dua tadi itu, karena kita tidak tahu mahkum alaihnya. Itu bilanya. Jadi beliau itu sama dengan Rasulullah ketika bersabda kepada sahabat, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Jadi mahkum alaihnya karena tim musahih dan perumus ini masih belum tahu bentuk dan fungsinya, sehingga enaknya bagaimana ini? Cuma ala kulli hal. Yang jelas tetap akan seperti tadi. Ya, ala kulli hal yang tahu merasa taladzud dengan game akan mengatakan itu ada manfaat. Yang tidak pernah merasakan taladzud berarti tidak akan ini ada ala manfaatnya. kulli hal demikian Bapak. Ini mujibnya, kembalikan kepada mujib. Coba ala kulli hal yang demikian. belum dari sama sekali. Ala bentar. kulli hal. Nurul Qadim coba. Bentar. Sebenarnya kalau memang tolak Enggak. ukurnya adalah tafih dan tidak tafih, mungkin sailnya nggih ngeten. Coba sebelum ke mujawib nggih. Sebenarnya ini, yang kalau dibingungkan kita perumus- paksakan lanjut, maka kita harus tahu bentuknya dulu. Ya ya, makanya saya jelaskan begini. ini Dalam sangat deskripsi sudah saya dibutuhkan. sampaikan. Sebelum kita moderator. mengarah ke pembahasan berikutnya, ini kita butuhkan Masih di-download ya? peran notulen untuk menampilkan di sana hero yang tidak menggunakan skin dan hero yang menggunakan skin kita tampilkan. Nanti kita ukur bersama-sama, begitu saja. Begini, moderator dari Sail begini. Atau teman-teman Oke, yang bentar. punya- Kembali ke Sail dulu untuk memperkuat dalam tentang adanya Iya, game begini. MOBA ini. Nah, itu. Itu. Niki Gus tampilan. Dalam deskripsi sudah saya sampaikan. Coba Anda dengarkan begini. Sudah saya sampaikan bahwa fisik hero-nya itu tetap. Kalau hero yang namanya Zilong ya sudah Zilong. Kemudian dibelikan skin. Skin itu ada manfaatnya. Apa? Merubah tampilan. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, cara wong PN niku sabuk abang mbek bi ijo iku beda. Ya ngono kuwi lah skin niku. Sangare ya beda. Cara nyerang iku ya lebih ganas begitu aja. Berarti kan ada manfaat yang kembali. Kemudian pembelian yang semacam ini, transaksi yang semacam ini yang kami tanyakan kan begitu. Kalau bendanya maya, jelas itu bendanya maya, bukan nyata. Ya, kalau maya itu jelas. Karena itu tidak bisa diintifak secara mubasyarah. Beda dengan makanan. Lah ini bagaimana transaksi yang semacam ini? Tadi saya agak tertarik. Sebentar biar dengan- kita sama-sama tahu, kita Ya, nonton. pelajari dulu tentang bentuk game MOBA-nya. Ini kaitannya dengan perumus dan musahih untuk memutuskan. Loh kok di anu. Apa kayak wallpaper gitu? Ditambah skin harus beli diamond dulu. Harus beli nih Gus. Kalau seandainya mau dirubah tampilan. Apanya tuh skin itu apanya? Dirubah. Nah, itu Bajunya kan bisa awalnya berubah hitam. warna. Tampilannya Tambah, lebih. oh apa lakonnya tambah dah. Nggih, tampilannya lebih. Orangnya warnanya. ganti deh. Enggak, orangnya tetap. Nah, saya Tampilannya tanya, berbeda. apa kayak seperti tema di HP gitu? Sama mirip. Kayak tema HP wallpaper gitu dah. Begitu maksudnya. Tapi kalau wallpaper itu ganti Nggih ngoten barang. niku. Kalau wallpaper ganti barang.
Kalau ini Kalau barangnya wallpaper, tetap. ya. Ini sama dengan ngecat, dicat gitu saja. Awalnya biru menjadi hitam gitu, dipelamir. Oh, dan apa kayak wallpaper HP di jam tangan seperti itu? Kalau seperti itu saya masih nerima. Ya malah saya juga beli kalau itu. Itu ada 10.000, ada 20.000. Itu jelas itu nggak tafi. Ini apa ini maksudnya itu? Nah ini kayak itu. Nah itu orang aslinya. Kemudian diganti. Sudah bisa diketahui kan? Jadi seperti wallpaper itu. Nah itu ganti Seperti baju. ya, makanya seperti tema HP, wallpaper, tema di jam gitu. Seperti itu maksudnya. Nah itu ganti baju. Lebih happy. Happy Ustaz. Terus itu dipakai habis itu ya, habis sudah. Permanen. Permanen. Hah? Permanen. Permanen. Habis itu habis. Permanen nih. Permanen. Nggih, permanen. Kalau seperti itu saya masih menerima. Kalau gitu memang yuqabal bimalin kalau seperti itu. Nah, nggih Kalau makanya. seperti itu. Ya. Kalau seperti itu. Ngerti ini. Kalau seperti saya juga beli misalnya di apa namanya? Nah, ini bisa begini, bisa ganti ini seperti ini. Iya, betul. Seperti itu. Kalau seperti itu ya malin. Mahal memang itu. Sah, bro. Ya. Apa namanya? Tapi ini menurut pendapat ulama yang mengatakan bahwa ini bagian daripada mal maknawi. Tapi kalau pendapat ulama turus tetap mengatakan tidak sah karena tidak ada objek yang diperjualbelikan. Baik, saya kira gitu. Cukup nih. Al-Fatihah.